anak dari Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa ini kembar-kembar. Laki perempuan, laki perempuan. Jadi setiap kembar bukan laki dengan laki. Nanti perempuan dengan perempuan, enggak. Kembarnya laki perempuan. Ini kembarnya laki perempuan. Ini kembarnya laki perempuan. Yang tunggal dari putranya Nabi Adam tidak memiliki kembaran cuma satu, yaitu Nabi Syith. Nabi Syith, putranya Nabi Adam. Dari situ keturunannya nanti ke Nabi Allah Nuh dan yang lain sebagainya. Jadi termasuk hancur semuanya, hilang semua itu. Keturunan Nabi Adam dari selain Syith binasa semuanya. Tinggal Syith menurunkan keturunan sampai yang Nabi Nuh dan yang beriman dengan Nabi Nuh dan yang lain sebagainya. Itu rentetannya seperti itu. Muncul kembar-kembar. Lah kan namanya saudara, kakak beradik, walaupun kembar. Tapi syariat dahulu Allah memerintahkan mereka untuk saling menikah. Nah, ngono ndak rapi, ndak punya keturunan akhirnya. Mandek lah menungsoi. Nah, dulu boleh ada kakak beradik boleh. Syariat sekarang nggak boleh. Nah, syariat dulu karena untuk apa? Memperbanyak. Sehingga kakak beradik nikah. Tapi nikahnya itu selang-seling. Nah, Gobil menikah dengan saudaranya, kembarannya Habil. Habil menikah dengan kembarannya Gobil. Paham ya? Nah, Gobil punya kembaran namanya Iklim atau Aklim. Habil memiliki kembaran namanya Liudha atau Layudha. Nah, lah, Iklim ini atau Aklim ini cantik, seksi, tinggi. Sedangkan Layudha kalah cantiknya. Lah, yang diperintahkan Allah untuk apa? Selingan kan? Kembarannya Gobil dengan Habil, kembarannya Habil dengan Gobil. Gobil nggak terima. Ana ahak bi ukhti. Aku lebih berhak dengan kembaranku. Aku lebih berhak dengan kembaranku. Nggak terima Gobil. Tapi nggak mau terjadi. Terjadilah, nah, tapi masih dendam Gobil. Nggak terima Gobil ini. Akhirnya Nabi Adam memerintahkan Gobil ini kerjaannya nanam tanaman. Nah, seperti sawah. Sedangkan Habil kerjaannya ngembala. Lah sedekah itu supaya tahu diterima atau tidak, itu diperintahkan ditaruh satu tempat. Kalau terbakar, maka sedekah itu diterima. Kalau nggak terbakar nggak diterima. Nah, Nabi Adam memerintahkan, ayo taruh harta kalian di tempat. Ada yang mengatakan itu di India, ada yang mengatakan bukan. Ditaruh di tempat. Punyanya Gobil ditaruh di tempat, punyanya Habil ditaruh di tempat. Ternyata punyanya Habil yang terbakar. Punyanya Gobil enggak, karena Gobil enggak ikhlas, ya, tidak rela, masih nyimpan dendam juga yang dikeluarkan, enggak suka rela, mau diterima enggak urusan dalam benaknya Gobil. Kalau Habil enggak, pasrah sudah kepada Allah, dia mau mengeluarkan ini lillahi ta'ala. Akhirnya disitulah Gobil merencanakan untuk membunuh Habil. Lah pembunuhannya dengan banyak versi ceritanya. Ada yang mengatakan tarung. Si Habil ngomong enggak. Apa dalam ayat Al-Quran diceritakan? Apa itu dalam ayat Al-Quran diceritakan? La'aktulannak itu. Lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadika ilaika liaktulak. Kalau Habil, aku nggak mampu, aku nggak tega.
untuk membunuh atau melawan saudaraku sendiri. Walaupun kamu dengan sukarela, dengan senang hati melakukan itu. Katanya Habil kepada Gobil. Oh, Gobil wis peteng misalnya. Mau tidak mau harus dibunuh nih Habil. Kalau Habil enggak mau Habil. Kenapa? Saudaranya. Dan ini adalah perintah. Kenapa harus dengan ini kemudian sehingga ada banyak versi di situ, ada bahkan di antaranya apa? Iblis ngajarkan bagaimana membunuh. Dengan apa? Iblis ini berubah wujud menjadi manusia, megang seekor burung, ditutuk kepalanya dengan batu. Dipukulkan kepala burung tadi itu dengan batu. Dari situ punya inspirasi si Gobil. Oh gini cara membunuhnya. Ya, ada riwayat dipukul kepalanya Habil dengan walhasil ininya meninggal. Terjadi pertama apa? Gobil. Nah, Gobil. Lah karena itu dikatakan di sini tidak ada satupun nyawa terbunuh secara zalim, bukan karena hak, karena ada dua ya. Ada dua, ada dibunuh secara hak, ada dibunuh tanpa hak. Dibunuh dengan hak itu kalau dalam Islam seperti apa? Qisas. Ketika kita membunuh seorang muslim sengaja, maka hukumannya itu adalah qisas. Kita juga dibunuh. An-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Nyawa gigi dengan gigi, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Nah, kecuali kalau dimaafkan, maka nyawanya aman, tapi tetap ada denda di situ yang harus dibayarkan oleh si pembunuh. Nah, ini contoh tanpa hak. Kalau dengan hak, seperti rojem, orang yang pernah menikah kemudian dia berzina, dirojem sampai mati, itu dengan hak. Lah ini enggak, membunuh tanpa hak. Nah, ketika ada yang terbunuh tanpa hak, maka atasnya zaman itu, kemudian atasnya zamannya lagi, sampai kepada Gobil, dosanya ya, nyambung. Dosanya apa? Terus dapat. Jadi punya andil gitu loh. Darah yang terbunuh saat ini secara zalim, Gobil punya andil dalam dosanya. Bahkan ada yang mengatakan dosanya Gobil lebih berat dan lebih besar. Kenapa? Turun menurun. Orang zaman sekarang membunuh. Ini punya contoh di atasnya. Atasnya punya contoh atasnya. Atasnya punya contoh atasnya. Sampai kepada Gobil. Loh ini dosa. Ini dosa. Yang membunuh dosa. Dia mencontoh sebelumnya. Yang sebelumnya ini berdosa. Kenapa? Memberikan contoh kepada yang di bawahnya. Dosa kan? Yang ini dosa karena membunuh. Kemudian dia juga mendapatkan dosa karena mencontohkan kepada setelahnya. Kemudian di atasnya ini juga berdosa terus, jadi tambah besar ya. Yang di bawahnya yang paling akhir itu ya, seperti kalau MLM yang sebelum terakhir itu keuntungannya lebih banyak daripada yang terakhir kan gitu ya. Yang di atasnya itu dua tingkatnya itu lebih besar daripada yang terus lebih banyak keuntungannya ya. Begitu juga Gobil, dosanya, andilnya dalam pembunuhan sampai saat ini terus diterimanya. Karena itu ya, kiflun min damia, punya andil dalam darahnya tadi itu. Kapanpun, siapapun yang membunuh secara zalim, maka Gobil punya andil dalam dosanya. Ya, punya andil. Kenapa? Karena ia pertama yang mengajarkan pembunuhan. Ya, pertama yang mencontohkan pembunuhan. Ya, pertama yang mencontohkan pembunuhan. Lah karena itu hadis ini menjelaskan dan mengajarkan kepada kita, jangan kita
mencontohkan keburukan kepada orang setelah kita. Anak, cucu, tetangga, teman, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan dosanya walaupun kita telah meninggal dunia.